Wah, Pak Wahyudin dari Kerawang. Masya Allah, ya. Ini Tadiara dari mana ini? Nah, ya Mbak Lucy dari Padang, saya ingat nih. Dari Padang, terus dari Bogor. Ini kayaknya pasukannya Teravita ya. Wah, dia Tangsel nggak mau kalah ini, yang punya Tangsel. Insya Allah, makasih semua yang sudah hadir. Sambil kita nunggu sahabat-sahabat semua yang sedang OTW ya, persiapan untuk ikut di kelas pagi ini. Ini memang tantangan bagi kita ya, karena bertepatan hari ini kita menjalankan ibadah puasa hari pertama lagi ya, lagi hangat-hangatnya, lagi mulai adaptasi dari biasa bangunnya ini agak siangan, sekarang memang harus di waktu tengah malam atau jam 3 pagi. Tapi insya Allah yang hadir pagi ini saya mengapresiasi banget adalah orang-orang yang memang terus mau belajar, terus mau bertumbuh ya, orang-orang keren, orang-orang hebat yang mau terus nggak mandang kondisi lagi puasa ataupun ini ya, mungkin sambil rebah-rebahan gitu, atau bisa sambil mau belajar, terus mau belajar. Karena insya Allah dan belajar juga adalah kita juga lagi berjihad ya, lagi sedang menimba ilmu, itu adalah pahalanya dengan sama dengan pahala kita sedang berjihad. Jadi mudah-mudahan pahalanya double nih ya, pahala puasa di bulan Ramadan, terus dapat pahala jihad juga. Nah, dan mudah-mudahan juga saya berharap yang hadir hari ini mendapatkan dampak manfaat dari pemateri kita, dari ilmu yang disaringkan oleh Teravita untuk bisa mendapatkan peluang cuan nih di bulan Ramadan. Karena kalau di Ramadan ini orang lagi, kalau saya lihat dari sebelum Ramadan dan mau menjelang Ramadan tuh orang lagi berlomba-lomba bagaimana caranya di Ramadan ini bisa cuan banyak ya. Bagaimana sih milih produk, bagaimana sih mencari peluang-peluang yang bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, buat nanti kita bisa ngasih orang-orang yang tercinta kita di bulan nanti di Idul Fitri nanti ya, kayak gitu. Jadi pengennya semua berbagi kebahagiaan, tapi dan berbagi kebahagiaan itu ternyata perlu dana juga kan gitu. Nah, apalagi kondisi kita after pandemi ini, kita masih yang benar-benar masih banyak saudara-saudara kita di sana juga, di luar sana lagi berusaha untuk bangkit kembali. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini yang Allah datangkan adalah yang memang Allah pilih untuk bisa mendapatkan ilmu ya, bagaimana bisa mendapatkan cuan di bulan Ramadan. Ya, untuk menyingkat waktu, kita buka kelas ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan membacakan doa Al-Fatihah agar semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, puasanya diberikan kelancaran, dan sampai nanti ya 30 hari ke depan semua disehatkan dan mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita ke pemateri, ke Teravita, mungkin saya mau menginfokan dulu ya. Ini webinarnya acara apa sih gitu ya. Mungkin kalau dilihat background saya ini ada para pemateri kece-kece ya. Wah, itu nanti yang akan membersamai selama membersamai teman-teman selama di bulan Ramadan. Ya, di setiap akhir pekan ataupun nanti mungkin kita menyesuaikan pemateri, karena pematerinya ini orang-orang sibuk semua. Ya, orang-orang keren-keren semua yang memang kesibukannya luar biasa. Apalagi ini ada Coach Haris, di sini ada juga Kang Hari Firmansyah yang juga trainer nasional yang sibuknya padatnya luar biasa. Saya minta waktu di weekend tuh nggak bisa
karena padat, Masya Allah ya. Lalu ada Mas Habibi yang dia juga pakar digital marketing yang nanti akan ngajarin teman-teman bagaimana sih cara jualan booming di TikTok gitu ya. Karena kan sekarang TikTok ini punya peluangnya besar banget, bisa mendatangkan peluangnya besar lah gitu ya. Kita coba nanti belajar dari beliau akan mengajarkan. Ini sih juga ada guru saya, Bunda Redia. Ini juga beliau luar biasa, minta waktunya juga. Alhamdulillah dibersamai ya. Ini mentor saya yang Masya Allah banget, banyak mendidik para pembisnis kuliner yang sudah dipegang beliau dengan strike-nya banget, termasuk materi kita pagi ini gitu ya. Beliau adalah menti dari Bunda Redia. Dan insya Allah kita akan belajar bersama guru-guru kita ya nanti selama di bulan Ramadan. Dan ini teman-teman harus manfaatin gitu ya, karena ini kita gratis di sini. Ini adalah wasilah dari Gerai Kuliner dan komunitas Impactful Foodpreneur untuk bisa memberikan kebermanfaatan di bulan Ramadan. Jadi karena kalau teman-teman ikut di kelasnya Kang Hari Firmansyah, udah tahu ya, beliau trainer nasional keren banget, corporate, yang ikut kelas beliau itu jutaan rupiah. Begitu juga Mas Habibi, Bunda Redia pun begitu ya, itu belajar sama beliau-beliau itu luar biasa. Nah, teman-teman akan dapat insight ilmu dari mereka-mereka secara gratis. Cuma meluangkan waktu, mau belajar, mau menyiapkan diri untuk bisa terus meningkatin kapasitasnya. Jadi karena kita orang-orang yang bertumbuh itu, orang-orang yang sukses itu biasanya orang-orang yang mau terus belajar. Ya walaupun levelnya udah sampai tingkat mau jadi udah owner lah atau jadi CEO lah atau apa, kalau orang-orang itu terus mau belajar, insya Allah akan bertumbuh. Jadi kalau ngelihat orang-orang sukses, Pak Herul Tanjung misalnya, itu beliau-beliau itu masih terus belajar sampai sekarang. Jadi ambil kesempatan ini, dan saya juga ingin memperkenalkan diri karena ini harusnya disampaikan oleh Kak Marsya Natika. Kak Marsya Natika ini adalah seorang public figure, artis dan foto model, yang mohon maaf banget kalau pagi ini belum bisa membersamai karena sedang ada tugas pemotretan. Ya, jadi nggak bisa live karena dari jam 8 itu beliau ada pemotretan yang full sampai sore gitu. Jadi tadi harusnya mau menyapa lewat sekedar 5 menit, 3 menit ya, tapi insya Allah mudah-mudahan minggu depan bisa hadir ya di tengah teman-teman. Beliau adalah adik dari seorang public figure juga, Saskia Adia Meka, dan Kak Marsya Natika ini menginisiatif membangun komunitas Impactful Foodpreneur untuk bisa mengajak banyak orang, para pembisnis kuliner, pecinta kuliner, ataupun orang-orang yang mau menjadi reseller yang biasa suka jadi resellernya kuliner, itu bisa gabung bukan hanya sebagai foodpreneur ya, bukan hanya sebagai pembisnis yang biasa-biasa aja atau yang cuma penikmat kuliner yang cuma sekadar makan aja. Karena apa? Ya, komunitas Impactful Foodpreneur ini adalah komunitas yang memang dibangun supaya bagaimana orang-orang yang nggak bergabung di dalamnya bisa memberikan manfaat. Jadi bisnisnya bukan hanya sekedar bisnis gitu. Makanan yang mereka makan bukan hanya mereka sekedar makan, tapi di dalamnya adalah ada kebermanfaatan. Kenapa begitu? Karena Impactful Foodpreneur adalah komunitas yang dilahirkan dari geraikuliner.com, ya, sebuah platform digital yang berbasis kuliner yang mempunyai visi sosial. Jadi geraikuliner.com ini dibangun adalah sebagai bisnis sosial ya. Jadi keuntungan dan profit yang dihasilkan oleh geraikuliner.com itu untuk disalurkan untuk ke program-program sosial, untuk membantu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang memang membutuhkan, untuk bisa membantu adik-adik yatim ataupun penghafal Al-Quran yang memang perlu kita support, ataupun membantu para penggiat sosial. Nah, ini salah satunya ada komandannya si Jum ya, yang ada di tengah-tengah kita juga, Mbak Maya Giboy. Itu bisa saja besok berkolaborasi dengan Gerai Kuliner, karena Gerai Kuliner akan banyak menyalurkan hasil profit dari yang dihasilkan
dari platform ini ya. Banyak pondok-pondok pesantren yang juga akan kita support. 2 bulan yang lalu kita mensupport pondok pesantren Darul Faizin yang kebakaran dengan kita memberikan bantuan untuk dibangun kembali. Alhamdulillah sekarang pondok pesantrennya sudah terbangun dan itu adalah hasil dari sebagian dari penjualan produk-produk di gerai kuliner. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi itulah Mbak Marsianatika bersama gerai kuliner membuat komunitas Impactful Food Trainer untuk bisa menjadikan para pembisnis kuliner, para pecinta kuliner, dan orang-orang yang mau berkolaborasi di komunitas ini dan di gerai kuliner itu bisa menjadi jalan manfaat untuk banyak orang. Jadi, wah, saya ngejualin produk A misalnya, nanti kan akan banyak produk ya di gerai kuliner itu, misalnya ya artinya sama juga sudah bersedekah gitu ya, atau saya mau beli jajan di gerai kuliner ya mangga gitu ya. Nah ini setiap gigitan makanan yang dimakan oleh teman-teman semua itu sudah menjadikan jalan kebaikan buat banyak orang di luar sana ya. Ini sekilas tentang program geraikuliner.com dan Impactful Food Planner. Mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi wasilah ya buat menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Butuh support dari teman-teman, butuh doa gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah program ini kita hadirkan sekarang ini ada juga program pemberdayaan, program kebermanfaatan dari kami Impactful Food Planner dan geraikuliner.com adalah memberikan fasilitas belajar buat siapapun yang mau belajar terutama di dunia bisnis kuliner gitu ya. Walaupun nanti sih akan banyak bukan hanya bisnis kuliner aja, tapi ada juga misalnya self development dan lain-lain, digital marketing dan lain-lain. Jadi manfaatkan teman-teman. Kita pengen ngajak berpartisipasi teman-teman untuk bisa terus mengupgrade diri, bisa maju, bisa sukses bareng-bareng bersama Kak Marsianatika. Mungkin nanti ke depan akan banyak program-program yang create secara offline juga gitu ya. Teman-temannya Kak Marsia juga yang para selebritis itu juga akan diajak kolaborasi untuk bisa sama-sama kita membangun kebermanfaatan. Jadi ambil peluangnya, teman-teman sudah hadir di sini membersamai program ini, semoga terus bisa bermanfaat ya. Baik, supaya waktunya nggak terlalu lama, kita sudah hadir, kita akan hadirkan ya, Teh Rafita, sudah monitor? Ya, sudah siap. Masya Allah. Nah, ini juga luar biasa. Saya mau memperkenalkan sekilas, beliau adalah Teh Nur Rafita, owner dari Rafitas Cake, juga mentornya para UMKM gitu ya. Ini, Masya Allah, kalau mau belajar banyak sama beliau, bagaimana bisa membangun peta bisnis juga gitu ya, pesta bisnis kita. Nah, saya menghadirkan Teh Rafita juga adalah beliau seorang wanita yang luar biasa, tangguh, yang tiap tahunnya ini bisa menghasilkan di bulan Ramadan ini miliaran rupiah loh teman-teman. Nah gimana tuh caranya bisa punya di setiap Ramadan bisa beromset miliaran rupiah. Nah ini kita bisa belajar pagi ini bersama beliau. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan insight yang banyak dan bisa mendapatkan kebermanfaatan. Mangga Teh Rafita dipersilakan untuk bisa dimulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh ya di chat, kolom chat berinteraksi, nggak apa-apa ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sungguh satu kebahagiaan buat saya, kebanggaan juga buat saya bisa bergabung bersama Teh Fitri di sini di Gerai Kuliner ya, teman-teman UMKM semuanya, yang insya Allah juga bisa berkesempatan ya untuk belajar bareng bersama di sini. Saat ini saya bukan berarti lebih pintar dari teman-teman semua, cuma mungkin saya memulai usaha lebih duluan daripada teman-teman semua sehingga mungkin saya bisa memberikan atau sharing pengalaman saya selama saya menjalankan usaha ini.
Ya, tadi saya sudah ada yang menyapa di kolom, chat ya. Assalamualaikum Teh Maya, Teh Afini, ini juga ada Kang Wahyudin Indonesia Sadar ya, ada Teh Lucy Mulyati, ada ini Pak Dera, Kak Dera Twins, ada Kak Mahathir ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan, membahas bersama ya, apa sih peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang usaha menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Nah, ini sebelah saya Ibu Fitri ya, yang siap juga menyambut Idul Fitri. Bisa jadi beliau lahirnya pada saat Idul Fitri ya, atau bulan Ramadan ya. Sehingga namanya juga jadinya Fitri ya. Orang yang suci, orang yang bersih ya. Beliau juga berhati mulia, bisa menjadi fasilitator bertemunya orang-orang baik di sini, bertemunya orang-orang solih dan solihah di sini, yang semua saya rasa pasti membutuhkan ilmu ya, membutuhkan ilmu, membutuhkan jejaring, link ya, dan itu yang bisa kita lakukan bersama-sama di sini. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, untuk yang belum punya produk ataupun belum menjadi produsen, bisa kok menjadi pengusaha itu tidak perlu menjadi produsen. Kita bisa menjualkan produk orang lain atau teman-teman kita yang sekiranya memang bisa menghasilkan keuntungan yang besar juga buat kita. Jadi sambil belajar ya, sambil mengetahui kelebihan kekurangan, tips dan triksnya, mungkin insya Allah nanti tahun depan kita akan bisa menjadi produsen. Sekarang nggak apa-apa nih kita cari tahu dulu, kita belajar dulu menjadi reseller atau distributor atau agen atau dropshipper, teman-teman yang punya produk kita bantu ya. Jadi sebetulnya tuh antara konsumen dengan produsen itu ada dua pihak. Yang satu sebagai konsumen, dia itu memiliki masalah, uang, dan mencari solusi. Dan kita sebagai pengusaha di sini, kita memiliki solusi, ya, kita memiliki produk, ya, dan kita bisa membantu para konsumen untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sejatinya bisnis itu, ya, terlahir adalah untuk menyelesaikan permasalahan orang lain. Nah, sekarang kita lihat di bulan Ramadan ini, banyak nggak masalah-masalah yang bisa kita selesaikan? Banyak banget ternyata ya. Jadi untuk Ramadan ini sampai Lebaran kita butuh apa aja coba kira-kira teman-teman? Ya, boleh jawab di chat. Apa aja sih kira-kira yang dibutuhkan orang selama bulan Ramadan ini? Yang jawab di chat bisa nanti saya kasih hadiah. Yang menjawab saya kasih surprise ya, hadiah khusus. Coba apa saja kira-kira yang dibutuhkan masyarakat atau orang-orang pada saat Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri? Ayo, Cung. Boleh langsung? Masya Allah, Teh Afi ini gercep banget. Kue kering lebaran, sembako, baju muslim baru. Ya, kue lebaran, Teh Maya, ya. Kak Mahathir, takjil, Kak, ya. Teh Lucy Mulyati, menu berbuka. Masya Allah. Ya, benar semuanya ya. Oke, saya akan sharing slide-nya ya. Ini saya sudah bikin. Ya, sharing screen di sini. Nah, ini ada tukang kue naik haji ya, itu sudah alhamdulillah sudah tercapai. Sekarang kita belajar ini dulu nih. Nah, sudah terlihat ya? Ada slide di sini yang bisa kita lihat. Meraih cuan penuh berkah, yaitu cara mendapatkan cuan di bulan Ramadan ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya. Kita semuanya butuh cuan ya. Kita semua butuh cuan, kita semua butuh makan ya. Semua orang butuh makan, semua orang butuh uang dan bagaimana caranya untuk menghasilkan uang. Ya, caranya uangnya ada nggak sih? Uang itu ada, banyak beredar di masyarakat, ya. Dan semua itu dia punya masalah. Bagaimana caranya kita menjadi solusi untuk masalah-masalah orang tersebut dan memindahkan uang mereka ke kantong kita dengan cara yang halal, dengan cara yang ma'ruf, tidak merugikan orang lain. Itu dia, kita akan membuat solusi-solusi untuk masalah-masalah mereka, ya.
Jadi kita hindari bisnis-bisnis yang syubhat, yang haram, yang di situ ada unsur judinya ya, seperti binomo ya, kaya mendadak, miskin mendadak, berakhir di penjara. Nauzubillahi min dzalik. Kita berusaha untuk mengelola bisnis kita ini dengan berkah, manfaat, dan hasilnya pun kita bisa sharing lagi, kita sedekahkan lagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena pada dasarnya harta kita, di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang juga harus kita keluarkan. Sehingga kita di sini akan belajar bagaimana caranya kita sambil berdagang atau kita sambil berusaha juga kita bisa sambil sedekah ya. Ini saya perkenalan dulu ya, di sini ada biodata saya ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, sudah mengenal siapa Teh Rafita. Ya, saya lahir di Jakarta 23 Januari 1978. Berarti sudah kepala 4 ya, kepala 4 lewat 4. Tapi jiwanya tetap masih usia 20-an ya, seperti kakak-kakak semua yang ada di sini ya. Masih bersemangat ya, usia 20-25 lah. Casingnya tuh 20-25, padahal dalamannya udah usia 40-an. Kemudian saya pengalaman kerjanya dulu, saya sempat mengajar ya, saya menjadi dosen di beberapa, universitas di Kota Bogor. Organisasi yang saya ikuti sini ada IWAPI, HIPMI, Bogor Women's Club, Bogor Berdaya, Penggerak Muslimahpreneur Indonesia, yang saat ini adalah Kadin Kota Bogor sekaligus Ketua Divisi Pembinaan Gerakan Nusantara Berdaya. Kemudian penghargaan yang pernah saya raih adalah tokoh Bogor berprestasi sebagai penggiat UMKM. Ya, kita langsung masuk materinya. Benar yang tadi teman-teman chat ya, di sini ada 11 peluang usaha menjelang Ramadan dan Lebaran. Yang pertama berjualan aneka menu makanan takjil. Takjil itu makanan pembuka puasa ya, makanan untuk berbuka puasa. Ada usaha catering untuk sahur dan berbuka, menjual kurma dan aneka buah-buahan, jalankan usaha jasa laundry, ada juga buka usaha cuci dan servis kendaraan, ada juga bisnis busana muslim, ada menjual berbagai perlengkapan ibadah, ada berbisnis aneka kue kering, ya tadi betul banget yang disebutin sama Teh Afin sama Teh Maya, kemudian berjualan oleh-oleh lebaran, berjualan parsel lebaran, dan usaha jasa rental mobil dan jasa supir untuk yang mau pada mudik keluar kota, ya. Dan kita akan bahas satu-satu. Ini dia jual aneka macam takjil. Ini jadi kebutuhan khusus orang-orang pada saat bulan Ramadan, ya. Karena kadang-kadang kita juga suka kehabisan akal atau kehabisan ide ya untuk membuat menu-menu takjil itu. Ya, kadang-kadang suka repot sendirilah kita udah bikin main course atau menu utama ya, nggak kepikiran untuk takjilnya. Biasanya untuk takjilnya tuh kita mutusin untuk beli, entah itu gorengan, entah itu kolak, entah itu es campur, cendol dawet gitu ya, terus macam-macam lah. Dan itu ternyata menjadi peluang usaha yang sangat bagus banget untuk mengisi bulan Ramadan ini. Istilahnya tuh ngabuburit ya. Jadi biasanya itu takjil itu dijual pukul setengah 4 sore sampai pukul 6 sore sampai menjelang buka puasa. Dan itu rata-rata semuanya laku keras ya. Mau makanan apa namanya pembukanya atau misalnya ada. Kalau di Bogor itu takjil itu ada mie golosor, ada buras oncom, sambal kacang, kerupuk kuning. Nah, itu khas banget kalau di Bogor tuh. Harus ada ya gorengan-gorengan ya. Nggak tahu nih sekarang minyak mahal masih ada nggak tukang gorengan. Semoga aja masih ada ya. Karena itu lezat banget buat buka puasa ya. Dicocol pakai sambal kacang, terus minumnya tuh yang seger-seger ya. Nah, dari banyak yang ingin buka peluang takjil ini, peluang bisnis Anda, peluang Anda untuk berbisnis takjil ini muncul ya. Dan ini simple banget, teman-teman bisa lakukan ini semua di rumah ya. Sekarang itu ide-ide usaha, ide-ide membuat produk itu sudah banyak banget di YouTube. Yang mau bikin es pisang hijau, mau bikin dawet, mau bikin cendol, mau bikin apapun itu bisa. Kolak-kolak, aneka kolak semuanya
sudah mudah sekali ya kita jumpai resep-resepnya di YouTube ya, atau di internet kita tinggal browsing aja resep kolak pisang atau resep es pisang ijo atau resep es campur dan sebagainya, itu pasti sudah muncul dan teman-teman bisa membuatnya dengan mudah di rumah. Ya, tinggal di packing yang cantik, yang rapi, dan teman-teman bisa menjualnya. Rate harganya biasanya itu mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 ya untuk menu takjil ini. Dan ini kita mainnya quantity teman-teman ya. Dan kita bekerja sama dengan masjid-masjid yang biasanya menyelenggarakan acara buka sahur bersama. Nah, itu bisa menjadi ladang usaha kita ya, untuk takjil ya. Takjil itu bisa jajan pasar, kue basah, martabak mini, puding, dan lain sebagainya ya. Dan ingat, patokan harganya harus yang sesuai dengan kantong banyak orang agar banyak yang membeli menu takjil kita ya. Nah, menu takjil itu murah banget sebetulnya. Modalnya itu paling 2.500 sampai 3.000, 3.000 perak ya satu satu gelas kolaknya. Tapi kita bisa menjual dengan harga yang cukup lumayan, 7.000 sampai 10.000 per cupnya itu. Bahkan kemarin saya beli es pisang hijau itu 15.000 satu cup ya. Cuman satu pisang, kemudian ada bubur sumsumnya dan dililit oleh yang bahan hijaunya tuh kayaknya banyak tepung beras juga ya. Itu sama dikasih sirup sedikit, itu udah bisa dijual dengan harga 15.000 padahal modalnya mungkin hanya 5.000 sekian ya, tambah dengan cupnya. Dan kita bisa lihat usaha catering untuk sahur dan berbuka. Dan ini biasanya target market kita itu adalah anak kos ya, atau ibu pekerja ya, atau karyawan yang mereka sehari-harinya sudah sibuk bekerja dan tidak sempat untuk masak, untuk berbuka dan untuk sahur. Ya, jadi inilah kesempatan kita membuka bisnis catering untuk sahur dan berbuka. Macam-macam ya. Asal Anda bisa memadu-madankan menu ya yang berganti setiap hari supaya orang nggak bosen. Dan kita bisa kasih layanan di luar itu, layanan delivery order misalnya. Yang nggak sempat masak pas mau buka puasa sudah siap diantar ke rumah. Ya, sekarang udah serba canggih banget ya. Ada GoFood, ada GrabFood ya, kita ada Shopee Food ya, atau kita juga bikin delivery service kita sendiri. Ya, untuk menghemat kos misalnya, karena kalau udah masuk GoFood sama GrabFood itu ada biaya aplikasi, ada biaya packing, ada biaya ongkos kirim dan sebagainya. Yang tadinya harga kita murah, kalau udah masuk ke sana langsung dicasnya tinggi ya. Nah, biasanya orang-orang lebih suka prefer langsung menghubungi toko atau warung yang dituju sama dia. Jadi sering-seringlah kita menyebar link, sering-seringlah kita menginformasikan kepada orang lain apapun barang-barang atau produk-produk yang kita jual. Sehingga orang tahu pada saat mereka membutuhkan mereka akan calling kita ya. Dan biasanya ini untuk frozen food juga laku keras ya. Frozen food itu praktis, ayamnya udah diungkep ya, kayak Teh Maya tuh mungkin biasanya bikin ayam ungkep yang orang tinggal goreng aja di rumah. Jadi nggak repot-repot, nggak mesti ngungkep lagi, nggak mesti masak lagi, tinggal goreng sering-sering jadi ya. Oke, kemudian peluang apa lagi nih? Nah, kurma dan buah-buahan ini menjadi daya tarik sendiri dan memang sunahnya kita berbuka dengan yang manis ya. Dengan yang manis dan kurma ini biasanya laku keras saat Ramadan dan Idul Fitri. Karena ini sunnah Rasulullah ya, berbuka dengan kurma. Dan biasanya buah-buahan itu juga menjadi target konsumsi orang-orang saat Ramadan karena buat ngedinginin perut ya. Setelah kita makan yang bermacam-macam, biasanya kalau kalau buka puasa tuh kita balas dendam gitu ya. Nasinya sepiring mentung, udah pakai rendang, udah pakai lauk, udah pakai sop, apa segala macam, ditambah lagi ada kolak, ditambah lagi ada es ya, pas tarawih kekenyangan. Tapi memang itu, ya udah tradisi ya, sudah tradisi kita dari turun-temurun, dari tahun ke tahun ya memang seperti itu kondisinya ya. Dan ini memang hanya kita jumpai di bulan Ramadan hingga Lebaran. Jadi teman-teman harus tahu, harus paham banget apa yang namanya bisnis momen. Saat bisnis momen itu datang, kita harus selling, kita harus menjual sebanyak-banyaknya, kita harus produksi sebesar-besarnya
Sehingga pada saat momen itu selesai, kita sudah dapat keuntungan, kita sudah dapat cuannya. Dan biasanya saya tuh kalau udah panen lebaran, itu 1 tahun ke depan kita sudah bisa membiayai operasional toko, ya. Jadi kita hajatnya 1 bulan, tapi kita bisa, leluasa 1 tahun ke depan. Ya, itu seperti itu konsepnya kalau kita bicara masalah bisnis momen, ya. Nah, kemudian jalankan usaha jasa laundry. Biasanya orang-orang itu kalau sudah, menjelang sudah puasa gini ya, ibu-ibu tuh suka udah yang pada lemes, udah yang aduh, cucian numpuk, belum masak, belum nganter anak sekolah, belum ini, belum itu ya. Ya praktisnya sih memang seperti itu dan saya termasuk ibu yang praktis. Saya sudah mulai menggunakan jasa laundry, dan sudah mulai menggunakan jasa catering sama itu dan saya mungkin target market Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ya, karena saya ya wanita pekerja yang sudah tidak sempat masak lagi dan tidak sempat lagi mencuci pakaian. Jadi saya, biasanya menggunakan jasa laundry, dan jasa, makanan siap antar ya. Dan biasanya kalau saya pesan pempek di Bogor itu pesannya ke Pempek Davin, Teh Afini, ya. Itu enak banget. Ya, sekalian promoin produk teman-teman ya, barangkali ada yang berminat juga. Kemudian buka usaha cuci dan servis kendaraan. Nah, ini deh PR banget. Saya tuh kalau udah pakai mobil, udah sampai rumah itu udah lupa, udah capek, udah males lagi cuci mobil dan sekarang itu ada peluang bisnis yang mereka itu door to door cuci mobilnya. Mereka tuh di motornya sudah siap dengan peralatan alat cuci yang mereka bisa dipanggil kapan saja untuk cuci mobil di tempat kita sendiri. Modal mereka itu hanya alat yang bisa apa ya, alat penyemprot air itu ya, mesinnya ya. Jadi dengan air yang minimal sekali, dikasih power yang kuat, ya itu bisa mencuci mobil kita dengan mudah. Sama halnya dengan kita kecucian mobil. Jadi kita juga nggak boros air juga di rumah. Paling kita bayar sekitar 20.000 sampai 30.000 sudah selesai, ya. Mobil kita sudah rapi dan besok kita bisa aktivitas lagi. Saya tuh kebiasaan banget males nyuci mobil ya, kalau misalnya udah lihat udah pulang, kerja tuh biasanya udah di rumah aja, udah nggak kemana-mana lagi gitu. Nah itulah kadang-kadang saya suka butuh, jasa usaha cuci dan servis kendaraan yang datang ke rumah, ya. Dan ini peluang juga buat teman-teman yang punya ide usaha buka cuci mobil dan servis kendaraan, langsung aja deh bikin, datang ke rumah, ya. Nih. Jadi di bulan Ramadan ini banyak pemilik kendaraan atau bermotor biasanya malas untuk mencuci kendaraannya. Hal ini dikarenakan mereka merasa lelah dari seharian penuh berpuasa dan melakukan aktivitas. Ya, kondisi tersebut bisa menjadi peluang bisnis yang dapat Anda manfaatkan untuk membuka usaha cuci kendaraan bermotor. Ya, bahkan Anda juga bisa menambahkan fasilitas servis kendaraan di dalamnya. Terlebih usaha ini memungkinkan akan ramai dikunjungi pada saat Lebaran juga, terutama oleh pemudik yang sedang dalam perjalanan. Ya, poin utama untuk membuka dan menjalankan usaha ini adalah tempat yang strategis, yang mudah dijangkau, dan oleh pelanggan serta pelayanan yang terbaik. Ya, jika Anda memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Anda, tentu saja pelanggan Anda tidak akan segan-segan lagi untuk datang kembali menggunakan jasa Anda. Saya sampai punya eh, langganan cuci mobil yang mobil saya dijemput ke rumah. Saking udah setiap harinya saya cuci mobil di situ, sehingga, saya dikasih privilege oleh owner-nya, "Udah Ibu istirahat aja di rumah, mobilnya kita cuci ya Bu, kita siapkan." Jadi orangnya datang ke sini pakai motor, mobil kita ditarik ke bengkelnya, dicuci di sana, kemudian diantar lagi ke rumah. Itu enak banget dan servisnya tuh memuaskan sekali. Mobil kita bersih, rapi, kinclong, tanpa kita harus keluar rumah. Dengan mengeluarkan uang 50.000. Nah, ini dia konsepnya. Kalau kita sudah merasa puas seorang konsumen, kalau kita sudah merasa nyaman dan kebutuhan kita selesai, ada solusinya, ada masalah kita terselesaikan dengan baik, kita ikhlas nggak ngeluarin uang? Ikhlas ya, kita ridho ya mengeluarkan uang, walaupun mungkin lebih mahal daripada kalau kita datang ke tempatnya, bedanya 15.000. Kalau kita mencuci langsung di tempatnya itu 35.000. Tapi kalau orangnya datang ke rumah, Rp50.000 saja karena untuk mengganti, bensin ya, transport lah, ada transport ke tempat kita. Nggak masalah, yang penting kita bisa menyelesaikan masalah yang satu itu.
Dan itu menjadi peluang usaha untuk orang lain dan kita ada kesempatan untuk bersedekah juga di situ, membantu orang lain juga, gitu. Jadi konsepnya adalah pengusaha dan konsumen itu ada saling membutuhkan, saling memberi, saling menerima, dan saling membutuhkan satu sama lainnya, ya. Pengusaha nggak bisa jalan tanpa ada pembeli atau konsumen. Konsumen pun nggak bisa apa-apa gitu ya, tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada orang yang menjual kebutuhan kita, ya. Mau beli beras, mau beli minyak, mau beli gula, mau beli segala macam itu kemana? Kalau tidak ada penjualnya, ya. Sekarang semuanya serba dimudahkan. Sekarang sudah ada minimarket yang juga mereka delivery service juga ke rumah, Alfamart sekarang sudah antar ke rumah, Indomart sudah antar ke rumah. Semua dilakukan untuk memudahkan urusan konsumennya, untuk menyelesaikan masalah-masalah konsumennya. Ya, dan kita adalah konsumen mereka. Kita target market mereka. Dan bisa jadi teman-teman yang ada di sini pun itu jadi saling memberi, saling menerima. Ada yang menjadi target, ada yang menjadi penjual, dan kita bisa bertukar-tukar produk di situ, ya. Tukar link. Nah, kenapa link itu begitu penting, ya? Link itu sangat penting saya rasakan sekali. Kenapa tadi saya banyak mengikuti organisasi itu karena saya tuh membuka link, ya, pertemanan. Karena di situ teman kalau udah trust sama kita, mereka akan percaya dan menyerahkan sepenuhnya masalah mereka itu untuk kita selesaikan. Ya, nah dari situlah saya bisa menjual produk-produk saya dengan mudah. Padahal saya itu kalau mengajar atau training atau segala macam tuh nggak pernah jualan produk. Hanya ini aja personal branding aja bahwa oh Teravita tuh yang jualan kue kering, oh Teravita tuh yang jualan kue ulang tahun. Oke deh nanti kalau kita mau butuh kue ulang tahun langsung ke Teravita, kita butuh kue Lebaran langsung ke Teravita. Akhirnya seperti itu, ya. Dari jaringan itu melebar, melebar, melebar menjadi apa namanya, database yang sangat besar untuk kita dan kita bisa optimasi di situ. Ya, teman-teman. Jadi, jangan khawatir teman-teman kalau misalnya setiap ada acara event apapun itu, langsung minta kontak teman-teman yang lain, ya, di-save di nomor WhatsApp-nya sehingga kalau kita bikin story WhatsApp, story IG dan sebagainya itu banyak yang melihat, ya. Dan biasakan untuk nge-save nomor-nomor yang ada di grup WhatsApp kita. Karena itu peluang, itu cuan. Ya. Kemudian berbisnis busana muslim. Busana muslim ini juga eh, peringkat nomor 2 setelah kue kering ya. Karena orang-orang itu image-nya Lebaran itu harus pakai baju baru. Ya, baju baru, alhamdulillah, ya kan? Untuk dipakai di hari raya. Nah, ini bisnis busana muslim ini juga naik, ya. Ratingnya dia naik di bulan Ramadan. Nah, saya tanya teman-teman di fashion, di busana muslim, omset mereka setiap tahun 70%-nya itu ada di bulan Ramadan dan Lebaran ini. Ya, dari 1 tahun itu, omset mereka itu paling tinggi semua rata-rata di bulan Ramadan. Ini yang namanya anomali. Anomali itu adalah satu kejadian yang terjadi sangat ekstrim perubahannya, baik itu naik atau turun. Nah, kita akan menghadapi anomali lagi, itu nanti di saat setelah Lebaran, kurva kita turun kembali. Atau kemarin, 2 tahun yang lalu, waktu pandemi, anomalinya itu apa ya, anomalinya tuh turun drastis kejadian apa namanya, pandemi itu cukup meluluh lantakan bisnis kita ya. Bukan hanya teman-teman UMKM saja, bisnis-bisnis besar pun ikut terkena imbasnya. Nah, sekarang kita sudah masuk masa endemi nih. Jadi kesempatan kita untuk memulai kembali usaha kita. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya yang berjualan, ya bisa dimudahkan mendapatkan modal jualannya. Kemudian yang menjadi pembeli pun dimudahkan sama Allah rezekinya untuk bisa membeli produk-produk teman-teman yang dijual di sini, ya. Dan nah ini dia bisnis busana muslim cukup menjanjikan, tidak hanya di bulan Ramadan saja, namun juga pada bulan-bulan biasa. Hal tersebut karena tren masyarakat kita yang mayoritas adalah muslim, memiliki kecenderungan untuk berbusana muslim terutama untuk wanita. Hijab, hijab itu kan harus sama, ciput, kerudung,
sama baju muslimnya itu harus senada biasanya, dan itu peluang teman-teman di fashion untuk bikin yang eh, sarimbit ya, yang seragaman gitu. Ya kalau lebaran itu sering banget kita lihat bapak, anak, ibu ya, anak perempuannya itu pakai bajunya sama, senada semuanya. Dan itu peluang bisnis untuk teman-teman yang bergerak di bidang fashion. Ya, menyediakan pakaian-pakaian untuk dipakai di hari raya. Ah, ya. Nah, untuk menjalankan ide bisnis yang paling untung saat Ramadan ini, Anda tidak perlu memikirkan modal awalnya, ya. Karena terdapat usaha busana muslim yang tanpa modal atau bermodal kecil dengan cara menjadi reseller atau dropshipper. Yang tadi saya bilang, ya, kita nggak perlu modal yang besar, kita nggak perlu cuan yang besar, dan kita tidak perlu mengambil resiko yang besar sebagai reseller atau dropshipper, karena kita nggak perlu produksi, kita nggak perlu tenaga kerja, kita nggak perlu bahan baku, kita nggak perlu modal. Ya kita cukup apa namanya, punya keyakinan, punya tekad bahwa saya mau bisnis nih, mau usaha, pasti teman-teman yang memiliki produk seperti saya, misalnya itu saya juga akan memikirkan, oh dia jago nih jualannya, tapi dia nggak punya modal. Bolehlah kamu ambil dulu produk saya atau kamu PO dulu deh. Ya, nanti setelah orang konsumen pada bayar, boleh kamu langsung setor ke saya. Itu juga salah satu cara untuk memudahkan teman-teman yang mau jadi reseller atau dropshipper. Ya, atau dengan biaya yang sangat murah banget, sekarang itu banyak sekali peluang-peluang usaha. Nah, Teh Fitri juga sekarang juga sudah menyediakan ya gerai kuliner, di situ semuanya produk-produk yang dibutuhkan oleh teman-teman ada semua, dan di situ juga tempat atau wadah teman-teman UMKM untuk menjual produknya. Ya, jadi jangan jauh-jauh dari Teh Fitri ya, karena Teh Fitri punya peluang buat teman-teman semuanya ya, yang sekiranya produknya bagus, bisa bersaing, nah itu bisa gabung mungkin ya. Kemudian menjual berbagai perlengkapan ibadah. Hah? Ya. Dia bisa. Oke, ada yang bocor Teh Fitri? Tapi yang di operasi mah. Wait, salah. Ini salah. Oke, salah nge-mute. Menjual berbagai perlengkapan ibadah. Perlengkapan ibadah itu tasbih, sarung, mukena, Al-Quran, itu juga menjadi barang-barang yang dicari saat ini. Orang mau tarawih, orang mau sholat id, ya, itu semuanya pasti membutuhkan perlengkapan ibadah ini. Dan biasanya wakaf-wakaf Quran itu ramai sekali di bulan Ramadan ini. Yang mau wakaf Quran, yang mau wakaf atau sedekah sarung, mukena ke anak yatim, buat sedekahan mereka itu juga banyak banget. Dan banyak juga teman-teman produsen yang menyediakan kesempatan pada teman-teman untuk menjadi dropshipper atau resellernya tanpa mengeluarkan modal yang besar, ya. Nah, ini dia kan penjelasannya, ketika beribadah umat muslim kita pasti membutuhkan perlengkapan yang dapat mendukung ibadah. Seperti sajadah untuk sholat, tasbih, Al-Quran untuk tadarus, baju koko, sarung dan kopiah yang digunakan ketika sholat bagi laki-laki, serta mukena untuk sholat bagi perempuan. Karena kita melakukan sholat tarawih itu selama 1 bulan, artinya apa? Kita ada chance, ada kesempatan kita menjual sarung. Orang itu pakai sarung, satu orang itu pasti lebih dari satu. Mereka itu untuk bergantian aja minimal punya 3 ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat tarawih, ya itu nggak mungkin cuma satu, karena kalau satu ya dicuci pasti dia menggunakan yang baru lagi, ya. Bahkan mungkin biasanya teman-teman yang pria di sini ya, Kang Ikhwan, biasanya punya sarung minimal banget itu 5, ya, atau 10. Nah, saya ngitungin kemarin sarung almarhum ayah saya tuh di lemari sampai hampir 1 kodi gitu ya. Nah, karena dipakai setiap hari dan bergantian. Ya, itu merupakan peluang banget. Ya, ternyata banyak ya peluangnya ya. Nah, ini dia yang akan kita lakukan nanti, berbisnis aneka kue kering dan toples cantik. Nah, berbisnis kue kering juga ada di gerai kuliner nantinya. Ya, ada Teh Masya mau mengeluarkan produk kue kering dengan merek Momo.
Momo Culinary Food. Ya, nanti itu yang mau join bisa menghubungi Teh Fitri ya di Grey Kuliner. Nah, ini juga macam-macam ya, apa namanya, kue kering ini disesuaikan dengan harganya, disesuaikan dengan targetnya, dan ini tuh jadi trending banget ya di Ramadanan Lebaran ini bisa jadi peringkat 1 ya. Peringkat 1 tuh kue Lebaran, peringkat kedua itu baju Muslim, busana Muslim, peringkat ketiga itu ibadah, alat-alat ibadah ya. Dan peringkat keempat itu catering dan menyusul yang lainnya. Nah, karena apa, semua rata-rata setiap rumah itu ada minimal banget nastar sama kastengel. Ya, kalau nggak ada nastar, nggak ada kastengel tuh belum lebaran kalau kata orang zaman dulu ya. Sama kongguan yang walaupun isinya nanti tinggal rangginang misalnya ya, tapi itu harus selalu ada di setiap rumah umat Islam ya di seluruh Indonesia. Dan kansnya ini besar sekali untuk kue kering ini. Kalau kita bisa menguasai pasar seluruh Indonesia, wah betapa kayanya Ina Cookies ya. Itu merek yang sudah ternama ya. Untuk Rafita Cookies saja, alhamdulillah, selama pandemi kemarin 2 tahun berturut-turut kita bisa menjual di atas 10.000 toples ya. Saat orang-orang sedang terpuruk, justru kue kering ini malah naik kurvanya, malah naik grafiknya ya. Pada saat pandemi pertama ya, itu kami berhasil menjual kurang lebih 15.000 toples kue kering Lebaran. Dan itu sempat ada dead stock juga, karena di situ awal pandemi semua toko tutup, semua resto tutup, semua hotel tutup. Nah, kita dihadapkan pada permasalahan gimana cara bisa menjual produk tanpa buka toko. Nah, itu kan challenge ya. Dan akhirnya kita membuatlah sistem keagenan, distributor, agen, dan reseller yang pada akhirnya itu bisa mengangkat produk kita. Sehingga produk kita bisa terdistribusi secara merata untuk seluruh wilayah di Jabodetabek. Ya, ini saya baru pegang Jabodetabek saja, belum Pulau Jawa yang lain ya, belum ke Sumatera, belum ke Kalimantan, belum ke Papua ya. Bisa dibayangkan kalau kebutuhan di Jabodetabek saja sudah 1 juta toples per Lebaran. Ini baru satu perusahaan ya, 1 juta toples itu baru satu perusahaan. Bayangkan berapa juta jiwa orang Indonesia ya yang membutuhkan produk tersebut. Ya, bisa dibayangkan 1 juta toples itu kalau satu toplesnya harganya paling murah di 60.000, 50.000, udah berapa cuannya? Ya, dan kita mau ambil berapa persen dari keseluruhan target atau segmen pasar itu. Nah, ambil 10%-nya aja kita udah dapat omset sekitar 500 juta misalnya seperti itu ya. Dan ini peluang banget gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mengakali menjual kue kering ini dengan ukuran yang lebih kecil sehingga orang itu tidak berpikir bahwa membeli kue kering itu mahal ya, beli kue kering itu eksklusif. Tidak, ternyata dengan kita bisa mengolahnya dengan baik ya, kita membuat ukuran bermacam-macam ukuran, memberikan pilihan pada konsumen, konsumen akan merasa terbantu. Mereka tetap bisa lebaran menggunakan kue lebaran yang enak, yang lezat, yang premium dengan harga yang lebih terjangkau. Seperti itu ya. Dan ini yang akan di-launching sama Teh Fitri nanti ya, Teh Fitri ya, di Gerai Kuliner insya Allah ya. Stay tune aja. Kemudian berjualan oleh-oleh Lebaran. Biasanya orang pulang kampung itu pasti mencari makanan khas daerah tersebut. Misal contoh kita ke Jogja. Jogja itu ada bapia patok ya. Kemudian kita ke Padang, kita nyari apa di sana? Ada rendang misalnya, atau ke Bogor yang paling terkenal apa? Ya, nah disitulah kita ada kesempatan untuk berjualan oleh-oleh Lebaran. Bisa just tip juga, jasa titip ya. Udah banyak banget sekarang cara-cara orang untuk membuka peluang usaha di saat Ramadan ini ya. Dan itu hal yang sangat mudah sekali, nggak perlu modal besar ya, tapi dapat cuan yang besar. Ini dia. Ya, itu bisa dibaca sendiri nanti materinya. Kemudian parsel Lebaran. Parsel Lebaran ini juga masih tinggi juga ratingnya, ya.
untuk keluarga, untuk karyawan, untuk klien ya. Mungkin kalau PNS sih nggak ada gratifikasi sekarang ya, dilarang untuk memberikan parsel, tapi masih banyak kok ternyata apa namanya, peluang yang lain ya bisa untuk apa namanya, bisnis owner itu biasanya membuat parsel ini untuk dibagikan ke karyawannya. Itu yang ya biasa kami lakukan setiap tahunnya. Kami sengaja membuat parsel ini untuk karyawan, untuk memberikan reward sama mereka dan untuk membalas jasa mereka yang sudah selama 1 bulan ini kita push ya, kita push target, kita push tenaganya ya, kita berikan challenge untuk mencapai target ya. Ini kita kasih reward buat mereka parsel Lebaran ini ya. Dan yang terakhir ini juga banyak dicari juga ya, usaha jasa rental mobil dan supir. Nah, ini saya juga butuh nih jasa supir. Saya udah mulai lelah ya, sudah mulai capek nih nganter-nganter barang sendiri. Saya tuh kalau Lebaran nganter barang itu sampai ke Cilegon, sampai ke Semarang, Jogja, kemudian ke Bandung ya. Kalau Jabodetabek sih kayaknya udah menu sehari-hari ya. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi itu udah hampir setiap hari rutenya gitu. Tapi untuk yang luar kota biasanya itu sulit sekali mencari jasa supir. Adapun harganya mahal dan tinggi sekali ya. Nah, ini jadi kesempatan juga yang punya keahlian menyetir dan punya kendaraan di rumah daripada nggak manfaat, cuman ada di garasi mobil aja ya. Bolehlah kita rentalkan mobil beserta supirnya ya. Dan itu jadi peluang juga. Banyak kan orang-orang yang pada mudik itu selalu mencari ya, mau jalan-jalan kemana butuh supir, butuh mobil. Biasanya mereka mencari dan itu iklannya kita dapatkan biasanya di Traveloka atau di OLX ya. Teman-teman boleh posting iklan di sana ya. Oke, ini dia. Dan ini ada perhitungan harga jual kue kering Lebaran. Mungkin teman-teman yang mau berminat menjadi produsen ya kalau yang ini. Nah, seperti itu Teh Fitri ya. Nah, ini ada menghitung resep juga. Nah, itu dia 11 peluang bisnis ya yang bisa teman-teman lakukan saat Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya dengan menjual barang sebanyak-banyaknya apapun itu ya. Mau menjadi dropshipper, mau menjadi agen, mau menjadi distributor, reseller, halal ya. Yang penting teman-teman dapat cuan banyak. Setelah itu nanti, setelah Lebaran kita pikirkan, kita sudah dapat modal nih dari hasil menjual produk teman kita dapat modal, baru kita pikirkan bagaimana caranya kita membuat produk sendiri untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita pelajari dulu pasarnya, kita pelajari dulu marketnya, kita pelajari dulu, kita belanja masalah dulu. Ya, untuk membuat satu bisnis atau usaha, kita harus tahu masalah yang mau kita selesaikan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau yang belum punya produk atau belum bisa memproduksi, itu jangan khawatir, teman-teman bisa menjadi distributor, agen, reseller, atau dropshipper. Dan inilah nanti yang akan digagas oleh Teh Fitri Handayani melalui gerai kulinernya. Dan di gerai itu nanti banyak sekali produk-produk yang bisa disinergikan dengan teman-teman semua. Begitu ya Teh Fitri, saya kembalikan lagi ke Teh Fitri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Rafita yang sudah memberikan sharing insight peluang-peluang bisnis yang bisa bikin cuan nih ya di kita semua di Ramadan ini. Nah, ambil tuh ya kira-kira mau yang mana yang bisa dimanfaatkan. Tadi benar kata Teh Rafita, jangan bingung kalau kita belum punya produk atau jangan memaksakan diri untuk bisa punya produk tapi kita belum bisa menguasai pasar, ya kan? Jadi belajar dulu sama orang-orang yang memang sudah punya produk dan sudah pengalaman dan sudah punya pasarnya, gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh Teh Rafita mungkin banyak agen dan reseller dan lain-lainnya. Nah itu bisa tuh jadi reseller gitu ya, atau jadi agennya atau apa. Nah di produk apapun. Tadi seperti yang Teh Rafita sampaikan, di gerai kuliner ini memang akan banyak banyak produk-produk juga yang bisa dikolaborasikan oleh teman-teman UMKM yang memang
produk-produknya punya kualitas yang baik ya, yang punya legalitas yang juga bisa yang aman, karena ini izin kita tuh pasarnya targetnya bisa seluruh Indonesia gitu ya. Nah, greykuliner.com ini pengen menjadi wasilah produknya teman-teman UMKM juga untuk bisa bertumbuh, bisa meluas pasarnya gitu ya, dan akan dibantu oleh para selebritis, para selebgram gitu ya untuk bisa luas nih pasarnya. Iya. Dan Ya Fitri, yang pas di sini ya juga Teh. hadir ada Kepala Bidang Koperasi UMKM di Kota Bogor nih Pak Medi Sandor. Oh, Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih sudah hadir Pak Pak Medi Sandor. Nah, membersamai. ini rekan saya di Bogor ya untuk pembinaan teman-teman UMKM, dan kita juga punya program banyak banget di Kota Bogor ya. Ada bisa digital marketing, BDM, kemudian juga ada Keren, keren. wirausaha baru, Pantas, dan kita sedang mendampingi teman-teman wirausaha baru di Kota Bogor itu selama 6 bulan ke depan, dan ujungnya nanti kita akan berikan reward gitu. Wah, luar biasa ya Bogor. Luar biasa Iya. nih Bogor. Wah, mudah-mudahan ya bisa jadi Mudah-mudahan contoh untuk kita kota lain. bisa ada gerai kuliner di Bogor, karena Iya. kemarin kita sudah menyiapkan satu proposal yang kita juga naik ke Pak Menteri Sandiaga Uno untuk bisa melahirkan gerai kuliner oleh-oleh khas Nusantara. Jadi akan ada banyak produk khas-khas dari daerah-daerah yang juga bisa dipasarkan nih, gitu ya. Misalnya, Ya, aduh betul. kangen pengen apa sih ibaratnya khas makanan mana gitu ya. Nanti akan ada di semua daerah. Insya Allah mohon doanya, mohon supportnya, mohon kolaborasinya kita dari teman-teman UMKM juga. Lalu yang kedua, ini juga pastinya butuh support dari teman-teman baik pecinta kuliner ataupun teman-teman yang emang pengen punya peluang usaha pendapatan nih Teh gitu ya. Kira-kira bisa nih kolaborasi ada gabung di komunitas Impactful Food Planner ini dan geraikuliner.com ya. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita nggak akan hanya jadi food planner yang biasa-biasa aja ataupun menjadi pecinta kuliner bisa-bisa aja, karena dengan kita bergabung di sini lalu kita memaksimalkan potensi kita di sini, kita bukan hanya dapat cuan, kita bukan hanya dapat pendapat penghasilan, tapi otomatis kita membantu bantu orang-orang yang kita akan bantu nanti di luar sana gitu ya, karena profitnya tadi sebagian kita akan dari gerai kuliner itu disalurkan untuk program-program sosial ya, untuk kebermanfaatan umat. Nah, butuh banget banyak orang untuk bisa bantu niat baik kami ini gitu ya, karena pemerintah nggak bisa sendirian dan kita juga nggak bisa sendirian. Ayo kita sama-sama walaupun melakukan hal yang kecil ya. Nah, sahabat-sahabat semua, memang seperti yang tadi Tera Vita sampaikan, saya izin share dulu ya. Seperti Tera Vita sampaikan tadi bahwa di gerai kuliner sendiri itu akan ada yang namanya melaunching produk ya. Dan ini adalah produknya dari Kak Marsya Natika, dan tadi yang harusnya disampaikan oleh Kak Marsya sendiri, tapi izin beliau sedang bertugas. Jadi ini adalah Instagram kita, boleh di kepo-kepo ya, geraikuliner.com. Di sini ada program-programnya yang akan sering di-share nanti di sini. Baik itu program sosialnya ataupun mungkin produk-produk teman-teman UMKM yang akan bertahap kita akan posting di sini ya di geraikuliner.com. Nah, ini kita lagi launching Momo Cookies nih Teh. Ya. Jadi izin berjualan kue kering juga. Jadi ini yang akan jadi peluang juga Teh buat nanti teman-teman bisa mendapatkan cuan juga di sini. Artinya cuannya juga bukan sekedar cuan, tapi cuannya ini untuk bisa membantu banyak orang di luar sana. Apalagi di Ramadan banyak sekali yang harus kita bantu, yang harus kita bahagiakan. Mudah-mudahan dengan cuma nyicip-nyicip produknya Momo Cookies ataupun membantu menjualkan ya, itu insya Allah itu udah termasuk kita ikut berkontribusi berbuat kebaikan ya. Nah, ini boleh dikepo nih teman-teman, ini boleh silakan ya, gerai kuliner official ya, bisa nanti di situ akan banyak produk-produk yang akan kita angkat, produk-produk teman-teman UMKM, termasuk nanti ini ada
Maya Gebo ini produknya bisa insya Allah ya bisa kita naikkan di geraikuliner.com juga nih ya. Follow jangan lupa biar bisa dapat ini juga apa ya yang lagi Gerai Kuliner mau ini kan gitu ya, program sosial apa atau misalnya produk apa yang bisa membawa kebaikan. Insya Allah semua program-program yang ada di geraikuliner.com dan Impactful Food Trainer ini itu adalah program-program untuk bermanfaatan umat. Ya, mohon dukungannya, mohon doanya. Salah satunya adalah kelas kita pagi ini yang akan kita terus adakan, insya Allah, gitu ya. Dan di bulan Ramadan ini, seperti yang terlihat di belakang layar saya, ya kan ada banyak pemateri-pemateri yang luar biasa. Teravita sudah hadir pagi ini. Nanti ada minggu depan itu ada Bunda Redia, Ya. yaitu beliau juga mentornya para pembisnis kuliner. Dan mentor ya, saya juga. Mentornya Teravita juga mentor kita semua. Jadi ya, lalu ada minggu depannya lagi itu ada Mas Bahrul Habibi yang akan ngajarin gimana sih jualan biar cuan di TikTok gitu ya, karena lagi kansnya lagi besar banget tuh, lagi viral banget untuk bisa jualan ini. Nah, saya juga lagi masih mendampingin beliau ikut program mentoring pendampingan untuk cuan di TikTok itu berbayar, tapi ya nah ini gratis sekarang besok gitu ya. Nah, yang kemarin ini saya masih Mas Bahrul itu satu kelasnya, satu kali pertemuan itu 1.500.000. Dan di Gerai Kuliner ini gratis. Wow, Masya Allah. Gratis. Biasa, ya? Kemarin nih saya sampai mingguin besok nih masih ada 2 kali pertemuan. Dan itu sekarang view-nya yang para pesertanya udah ada yang mencapai jutaan gitu ya, follower. Nah itu luar biasa gitu ya. Makanya ambil kesempatannya untuk belajar sama beliau. Dan yang pasti lagi ada pemateri kita, trainer nasional. Tahu sendiri. Iya, kita baru ketemu kemarin ya di Bandung ya. Kemarin kita ketemu di Bandung ya, ini menghadirkan beliau itu nggak murah. Itu puluhan juta. Ya saya kalau ngasih job sama beliau itu 15-25 juta itu. Aduh. Tapi besok itu gratis gitu ya buat program ini gitu. Pemberdayaan. Dan jangan dibuang-buang kesempatannya. Terus gabung, ajak teman-teman di luar sana, ayo bisa bermanfaat di komunitas kita ini gitu ya, belajar bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng, mencari cuan bareng-bareng ya. Terus bisa berbuat kebaikan bareng-bareng ya. Jadi kita harus jamaah. Nah, itu di chat ada yang tanya, Kang Wahyudin sama Teh Afin, coba dibuka dulu. Ya, coba saya lihat semua pembahasannya boleh dirangkum di WA Group untuk produk-produk yang bisa kita jual. Ya, silakan nanti kita bahas di grup ya, kalau misalnya ada teman-teman produk UMKM juga yang memang kira-kira bisa dikolaborasikan nanti, karena kita punya standar juga supaya kita pengen sih teman-teman bukan milih tapi teman-teman nanti bisa belajar, oh ini produknya harus diperbaiki gitu ya. Ini kita bisa belajar nanti sama guru-guru yang ada dikurasi dulu. Oh ini kurang apa? Nah, ketika itu kurang jangan baper. Berarti itu harus diperbaiki, misalnya izinnya. Biasanya sih legalitas sih Teh ya. Itu legalitas gitu ya. Dan mungkin MUI, kemudian PR. Iya. Nah, itu berharapnya dengan adanya wadah ini teman-teman bisa belajar banyak nih untuk bisa perbaikan. Insya Allah nanti saya hadirkan juga orang-orang yang kompeten bisa untuk ngurusin legalitas produk teman-teman UMKM. Lalu juga rasa nih kalau bisa distandarkan. Jadi jangan berubah-ubah. Itu PR banget juga di teman-teman UMKM. Nah, makanya insya Allah mohon doanya habis after Lebaran saya juga mau menghadirkan para chef ataupun para ahli kuliner yang memang fokus di situ ya di produk ya, nanti kita bisa hadirkan di situ. Lalu nih terakhir nih ada pemateri juga kita yang namanya Kos Haris, ini yang udah benar-benar banyak ngebantu jutaan teman-teman UMKM, dan beliau juga seorang UMKM yang punya prestasi, mempunyai penghargaan juga banyak ya Teh ya. Dan kita bisa belajar dari beliau sudah membangun bisnisnya belasan tahun dan bahkan sudah membantu banyak teman-teman UMKM bertumbuh
ya Ya, bisnisnya jadi bertumbuh. Nah, Coach Haris ini juga akan hadir di tengah-tengah kita. Makanya abis itu jangan kemana-mana, jangan left dari grup. Kita terus belajar bersama-sama di sini. Bahkan ajak teman-teman semua di sini. Dan ingat kita bisa juga bercuan bareng-bareng ya. Jadi kalau mau tadi, Teh boleh nggak sih ikutan jualan memukis? Boleh banget. Karena kita perlu dibantu nih, karena pengen banyak, kalau bisa Ramadan ini banyak yang kita saudara-saudara kita dibantu. Dibantunya dari mana? Ya dari hasil penjualan kita gitu. Tapi tidak mengurangi keuntungannya teman-teman. Ya, teman-teman bisa dapat profit, dapat penghasilan tetap emang haknya teman-teman. Tapi apa? Karena profit dari gerai kuliner ini yang akan disalurkan untuk saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira boleh setuju nggak sih? Mau nggak sih bantuin kita nih ya untuk tujuan apa project akhirat kita nih? Boleh dong di kolom chat. Kira-kira semangat nggak sih mau bantuin kita nih ya gitu. Entah itu nanti istrinya, atau temennya, atau kakaknya yang akan jadi kolaborasi kita ya. Kapan lagi kita berbuat kebaikan kalau bukan sekarang ini gitu ya. Jadi peluang-peluang kebaikan itu harus kita ambil kesempatannya. Umur kita nggak tahu. Kayak tadi pagi Teh Rafita hampir nggak jadi ngisi nih. Karena ada sahabat kita, ada guru kita yang berpulang mendadak ya. Kita juga kaget karena kemarin malam itu masih komen status saya, masih komen di grup gitu ya, di grup mentor. Tiba-tiba kabar pagi ini sudah berpulang. Tapi mudah-mudahan beliau husnul khotimah karena terakhir beliau masih konsen untuk pemberdayaan, peluang kebaikan, memikirkan bagaimana bisa ikut mensukseskan program Dutaku Trainer ya, betul. Teh ya, untuk bagaimana memulihkan Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Nah, tapi ya Allah belum izinkan bisa kolaborasi lebih jauh. Tapi insya Allah niat baiknya saja udah bisa membawa beliau membawa beliau pulang dalam keadaan baik ya, dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan dia semoga diterima amal ibadahnya di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya ya, Kos Muhammad Santosa. Nah, ini untuk itu makanya saya sering bagaimana saya banyak bangun bisnis-bisnis berbasis sosial karena itu. Saya pengennya kalaupun saya mikirin cuan, kalaupun saya mikirin keuntungan, tapi Ada impact sosial. project akhirnya adalah akhirat gitu ya. Jadi harapannya seperti semua yang saya bangun ini bisa bermanfaat. Nah, ini teman-teman juga kita pengen nggak mau sendirian, kita pengen ngajak semua teman-teman bisa berkolaborasi. Ayo kita bantu saudara-saudara kita di luar sana dengan effort kita, dengan bisnis kita, gitu ya. Jadi silakan bergabung. Nanti boleh dikepo-kepo ya di Instagram kita. Nanti kalau mau daftar, aku mau deh icip-icip Momo cookiesnya, boleh. Nanti ada link tree-nya, silahkan di IG kita juga ya, di IG graykuliner.com, bisa di order di Santuy Masarin supaya lebih banyak lagi yang kekumpul cuannya untuk bisa disalurkan. Boleh banget. Emang itu yang kita pengen. Kita ayo gotong royong bareng-bareng bisa untuk sama-sama membantu banyak saudara-saudara kita sana. Nanti entah itu lewat komunitas Zoom, komunitas duta kreatif, ataupun langsung ke pondok-pondok pesantren, ataupun turun gitu ya offline. Nah, itu cara teknisnya nanti ada mitra, ada ini ya, yayasan kita namanya Yayasan Makmidaya Insani yang sudah akan memfasilitasi. Ya, teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan untuk materi kita pagi ini dari Teravita ataupun pertanyaan lain, silakan. Boleh langsung, kalau mau bertanya langsung juga boleh ya. Silakan langsung dibuka aja, di-unmute aja ininya, speakernya. Ya, boleh. Silakan teman-teman. Mau tanya langsung boleh? Ya, mau IG-nya tanya Gerai Kuliner Official ya, Teh Maya. ya. Tuh, boleh. Jadi teman-teman, saya sama Teh Fitri ini menjadi sociopreneur yang hasil dari usaha kita ini banyak sekali untuk membiayai
pesantren pesantren, tahfiz Quran, dan dengan kita untuk pemberdaya UMKM sejati yang konsen juga dengan sosial yang telah berpulang tanpa tanda-tanda ya Teh ya. Nah, betul kita banget. tuh seperti itu. Pengennya perjuangan kita ini ada yang nerusin. Betul. Ya, ada yang Ada bisa perpanjangan tangan ada lah. perpanjangan tangannya. Jadi kadang-kadang kalau kita suka jalan lu lagi dia lagi berdua, dia lagi berdua ya. Jadi harapannya semua orang bisa berkontribusi gitu betul. ya. Jadi ayo teman-teman kita sama-sama, kita jamah sama-sama ajakin teman-teman di luar sana untuk bisa kolaborasi dengan program-program kebaikan kita. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi kah yang mau ditanyakan oleh Tarafita tadi apa seputar materi juga boleh gitu ya, atau seputar program kita juga sangat-sangat boleh ya. Jadi cek terus ya teman-teman, ajakin teman-teman yang di luar sana untuk belajar bareng karena sayang banget nih mentor-mentor kita luar biasa semua nih ya yang mengisi di bulan Ramadan ini. Apalagi nanti setelah bulan Ramadan itu akan terus berjalan, mohon doanya semoga bisa menghadirkan yang lebih punya potensial yang lebih ke produk gitu ya, mungkin yang lebih fokus gitu ya, lebih fokus ke produk ataupun ini di bidang kuliner gitu ya. Nanti kita hadirkan juga praktisi-praktisi digital marketing, pokoknya semua yang bisa mensupport teman-teman bisa maju ya. Ya, kita sedang membangun supporting system. Ya, supporting system di sini semua ruang lingkup dunia usaha itu dari nol sampai jalan sampai menjadi pengusaha yang mandiri, insya Allah akan didampingin. Apa saja kebutuhannya, entah itu legalitasnya, entah itu membangun tim, manajemen, kemudian digital marketingnya, kemudian bagaimana cara optimasinya, itu semua kita siapkan di sini, piranti-pirantinya, tools-toolsnya ya teman-teman semuanya. Dan ini juga ya saya masih pakai baju hitam ya, saya sangat berduka sekali karena beliau itu ya sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri ya. Dan saya betul-betul melihat spirit yang luar biasa dari Coach Santosa itu, makanya saya nih pembina BDM di Bogor ya, karena kami yang membangun BDM di Kota Bogor bersama Pak Medi dari Dinas Koperasi yang selalu membersamai kami, selalu mensupport kegiatan kami, baik itu bekerja sama dengan Kadin ataupun dengan instansi-instansi yang lain yang terkait ya, ada universitas juga, ada lembaga trainer juga, dan itu yang sedang kami bangun saat ini. Jadi saya mohon juga doanya, restunya dari teman-teman semuanya. Perjuangan almarhum akan kita lanjutkan ya, dan kita juga berdua, saya dan Teh Fitri ini selalu meningkatkan kapasitas keilmuan kami sehingga jika teman-teman membutuhkan mentor, membutuhkan coach, itu kami siap membantu. Jadi di sini ada bedanya antara coach dengan mentor ya teman-teman. Kalau coach itu dia hanya sebatas menggali apa yang menjadi masalah teman-teman dan solusinya itu akan ditanyakan lagi sama teman-teman dan ternyata solusinya itu ada di teman-teman sendiri. Berbeda dengan mentor, mentor itu sudah punya pengalaman sebelumnya, expertise di bidangnya ya, yang sama-sama kuliner itu adalah mentor itu akan memberikan jalan atau memberikan masukan solusi untuk teman-teman yang lain, memberikan pandangan, oh ya pada saat saya dulu di level kamu, saya menemukan masalah A, B, C, D. Misalnya mentor itu bisa mengarahkan, jangan ke situ, di situ ada lembah, jangan ke situ, situ ada batu besar, jangan begini, jangan begitu, dan itu tugas seorang mentor untuk mengingatkan supaya teman-teman itu jalan usahanya tuh, bisnisnya itu terarah, teratur, dan memiliki peta jalan atau roadmap bisnis yang jelas ya. Jadi selama ini kekurangan kita sebagai memiliki roadmap
bisukan ke sana kemari ya, kemudian juga apruk-aprukan lah ya bahasanya ya, kita nggak jelas apa yang mau kita kerjain, yang penting produksi aja lah, laku nggak laku aku mah engkewe, yang penting saya punya produk yang bisa dijual. Nah, masalahnya laku atau tidak produk itu, apakah bisa menjadi solusi orang lain, apakah ada pasarnya, apakah ada permintaan. Kalau kita cuma sekedar bisa memproduksi produk, semua orang bisa memproduksi, masalahnya adalah bagaimana dari menghasilkan produk itu kita bisa menjualnya dan kita bisa membangun usaha dari produk yang kita buat itu, sehingga produk itu kita nanti bisa kita produksi dengan massal dan menjadi solusi untuk semua orang ya. Jadi jangan terlalu percaya diri bahwa produk kita ini dibutuhkan sama orang lain, belum tentu. Orang itu nggak akan mencari produk kita, orang itu mencari apa yang menjadi solusi buat mereka gitu ya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana produk kita itu bisa menyelesaikan masalah banyak orang gitu ya, bisa menjadi solusi untuk permasalahan orang lain. Dan hasilnya itu bisa kita sharingkan lagi untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan saya yakin di sini semua muslim ya yang kita memiliki visi dan misi yang sama untuk ikut menciptakan atau melahirkan para hafiz-hafiz Quran di seluruh Indonesia. Insya Allah itu tujuan akhirat kita ya. Jadi kita punya noble purpose. Noble purpose itu adalah tujuan kebaikan untuk kita dari bisnis kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Seperti itu ya, Teh Fitri. Ya, siap. Makasih Teh. Masya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini adalah perdananya webinar dari program Impactful Food Planner dan greykuliner.com bisa menjadi pembuka kita, semangat kita untuk terus berbuat kebaikan dan terus bisa berjalan. Mohon supportnya juga semua, doanya biar apa yang kita cita-citakan, niatkan, dan dengan lelah-lelahnya kita akhirnya bisa menjadi jalan kebermanfaatan untuk umat. Kalau tidak ada lagi yang bertanya ataupun ini ya, kita akhiri nih Teh, sayang sekali. Kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah di tanggal 9, hari Sabtu ya, tanggal 9 Desember bersama Bunda Redia. Siap-siap teman-teman, beliau orangnya tegas gitu ya, itu siap-siap belajar yang luar biasa, akan dapat insight banyak dari beliau. Pastinya bagaimana keluar dari bangkit lagi, move on dari masa pandemi ya. Jadi kadang ketika kita pengen ngapain sih, bingung gitu ya setelah ini gitu kan, mau begini salah, mau begitu salah. Nah besok kita tahu minggu depan di tanggal 9 Desember itu kita akan belajar dari beliau bagaimana kita bisa bangkit lagi dari masa pandemi dan bisa bertumbuh melesat gitu ya. Baik, terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sudah hadir di pagi hari ini, ya di siang ini ya, yang sedang menjalankan puasa. Semoga semua Allah mudahkan ibadah kita sampai nanti 30 hari ke depan ya. Berkah buat semuanya. Semoga juga bisa bermanfaat kelas kita hari ini. Dari saya sebagai panitia dari webinar ini, juga moderator, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan-kesalahan dari tutur kata, sikap, ataupun pelayanan ya. Dari tim-tim kita juga, admin di luar sana yang di belakang kita, yang sudah melayani teman-teman, ada yang slow respon atau apapun, mohon dimaafkan. Silahkan tadi yang follow Grey Kuliner Official biar lihat nanti program-program apa saja yang bisa teman-teman kolaborasikan. Dan kita lagi launching produk Momo Cookies menyaingi Teravita. Dan mohon doanya karena dari produk Momo Cookies ini akan disalurkan buat saudara-saudara kita di hari raya ini supaya semuanya ikut bahagia. Ya, jadi bukan hanya kita yang berbahagia, kita akan membahagiakan banyak orang di luar sana dengan hasil jerih payah kita, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Izin foto dulu ya Teh, sebentar ya Teh. Kalau boleh on cam, kalau mau on cam biar ke ini, biar kelihatan. Silakan kalau mau ini ya. Oke.
Terbalik nih Pak Nizat foto ini. Nah, iya, satu. Wah, ini ada guru kita baru gabung nih, Kang Iwan. Masya Allah. Teh Dera, Salam. ada yang mau disampaikan? Meraise hand? Silakan kalau sebelum ditutup. Ini Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Mohon doanya buat saya dan Teravita selalu diberikan kesehatan, juga guru-guru kami semua yang di luar sana. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Ya, amin. izin pamit. Terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Sabtu 9 Desember bersama Bunda Redia, dan di grup kita bisa 9 ngobrol-ngobrol. Desember aku, Neng. Kok 9 Desember, 9 April. Kok 9 Desember sih? Aduh, ada apa ya itu Desember? Aman. 9 April, hari Sabtu 9 April 2022 bersama Bunda Redia. Kita akan belajar banyak lagi secara detail bagaimana kita bisa move on dan bisa menemukan jalan keluar dari masa pandemi. Ya Allah, saya juga izin mau berangkat ke Dutaku Planner, mau melanjutkan perjuangan almarhum ya. Masya Allah. Bismillah ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin close ya. Ya.